kalau misalkan bajunya doang itu aku gak jadi masalah ya, sampai bajunya pembantunya aku yang nyuciin kayak gitu, aku nggak masalah kayak gitu ya. Tapi sampai celana dalamnya dia dan BH aku yang nyuci guys ya, sedangkan dia itu cuma jaga nenek doang kayak gitu ya. Tapi emang wajar kayak gitu ya, celana dalamnya dia harus aku yang nyuci, dia nggak dicuci sendiri lah. Kalau aku, walaupun aku kok posisi aku di situ aku jaga nenek, tetap aku yang namanya celana dalam sama BH itu aku bakal cuci sendiri dan aku jemur sendiri. Gak langsung dia kotor gitu, celana dalam kotor grup di situ aku yang nyuci. Aku pikir dia itu apa ya gitu, yang nggak ada perasaan banget, gak ada ini banget ya gitu ya, sampai celana dalam langsung dibruk aja di situ, dianya nggak nyuci. Guys, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, jadi video ini kelanjutanku dari cerita yang kemarin, simak terus ya. Libur pas itu aku nggak pulang ke majikanku, aku nggak pulang. Aku ditelepon lah, kamu kenapa nggak pulang? Enggak, aku nggak pulang. Aku nggak, udah bilang aku nggak mau di situ gitu ya, nggak mau di kerjaan itu. Kamu sama aku dibilangin baik-baik, kamunya nggak ini, mau cepet-cepet aku gimana, dijemput atau gimana, di situ kasih kerjaan membantu yang baru apa gimana, tapi kamu kayak sengaja, aku bilang gitu kan. Nah, habis hasilnya ya itu aku nggak pulang terus udah kayak gitu. Akhirnya agenku nelfon aku, mohon sama aku, kamu pulang dulu lah ya, itu kamu pulang dulu, jadi kamu baik-baik sama majikan, terus kayak tanda tangan ini dan itu ya kamu kapan pulang gitu majikan. Ya udah deh besok gitu, kamu kasihan kan sama majikanmu kayak gitu ya, kalau kamu sampai nggak pulang nanti dia nggak bisa ambil pembantu baru lagi gitu kan ya, lu tanda tangan gitu dulu. Udah deh kataku, oke aku besok pulang, tapi aku nggak mau di sana ya, aku mau pindah ya, aku bilang gitu. Iya gitu, agentku langsung nurut sama aku kan. Akhirnya aku pulang lah ke majikan itu lagi. Maaf ya Tata, aku bilang gitu, aku tuh nggak mau pindah, aku alasannya aku nggak mau daerah Taipei gitu ya, aku pengennya daerah Taoyuan lagi gitu kan ya, nggak mau daerah Taipei, aku alasannya gitu. Padahal aku tuh nggak betah guys. Kemudian akhirnya aku tanda tangan di situ. Terus majikanku itu baik banget ke aku baru kerja 5 bulan ya, aku dikasih sama majikan cowok 10.000, majikan cewek 10.000, itu beda lagi gitu uang aku kasih gitu. Terus sisa gajinya aku dia dikasih semua 1 bulan misalnya, katanya. Terus ya kamu baik-baik ya, semoga kamu dapat majikan yang baik ya, aku tuh sampai majikanku bilang gini guys ke aku, kamu gimana kalau misal kamu di sini aja, tapi kamu jaga mamaku, terus nanti itu yang satunya Ani itu nanti dia ini apa yang bersih. Aku tetap nggak mau di situ guys. Majikanku tuh udah suka banget sama aku tetap nggak mau, karena aku beneran aku nggak mau kerjaan ini, aku nggak mau bareng dia lagi, aku nggak mau kerjaan yang berdua gitu, aku nggak mau gitu kan. Terus kemudian ya guys, singkat cerita tuh sudah kayak gitu, aku di situ udah tanda tangan deal, aku dikasih uang pesangon dan lain-lain. Terus aku langsung sama agent pergi gitu ya ke kerjaan yang baru gitu, ngelihat kerjaan yang baru di situ. Terus di situ ada penerjemahnya kan, orang Indonesia. Penerjemahnya itu cewek semua, 2. Agent aku yang orang Taiwan itu 1, yaitu ngomong aku kayak gini, nanti ini aku mau ajak kamu buat ngeliat majikan ya gitu ya. Ya oke. Di situ di mobil guys, aku disindir-sindir sama agent penerjemah dua-duanya gitu. Katanya yang itu agent 1 itu dia tuh emang ngurus aku dari aku pindah itu, terus aku kerja di Taipei itu, karena mereka tuh gak suka kalau aku itu nggak mau di majikan itu karena mencemarkan nama agent gitu ya. Karena yang di situ semuanya tuh pada betah kayak gitu kan ya, namanya orang kan beda-beda. Ini kan pembantunya baru-baru semua, aku baru, dan itu yang orang Cirebon apa orang mana itu juga baru datang dari Indonesia, namanya nggak cocok kayak gitu ya. Aku sama dia tuh nggak cocok, aku apa namanya
dia itu judes gitu guys, dia tuh judes kayak gitu. Aku tak bilangin ini, dia tuh kadang nerima kadang enggak, terusannya nanti dia itu tiba-tiba aku ngambek apa gimana nggak kesel kerja kayak gitu bareng sama orang yang nggak serak kayak gitu ya. Aku jujur aja, aku nggak mau kerja ada temennya, aku mending kerja sendiri gitu guys. Walaupun capek sekalian, aku mending kerja sendiri gak ada temen kayak gitu. Kadang orang beda-beda guys. Aku di situ terusannya Kak cerita, aku disindir lah sama agent 2 penerjemah itu di mobil ya. Aku disindir, tanya aku tuh dibilang kayak gini, kamu mau nyari kerjaan yang kayak gimana kayak gitu ya. Apa itu loh majikanmu lo udah bagus kayak gitu ya, udah baik sama kamu, lihat deh kamu dikasih uang pesangon sampai banyak kayak gitu ya. Belum lagi nanti kamu kalau finish kontrak di situ kamu tuh pasti bakal ini lah. Mereka tuh nggak ngerasain kayak aku tuh ya. Sampai sekarang aku inget terus sama mereka, sama Cece itu yang satunya. Kalau yang agent satunya sih aku tahu yaitu ya mungkin dia nyuruh itu temannya dia kan, katanya mau jadi penerjemah juga di sini, baru datang dari Indonesia baru seminggu, jadi diajak lah jemput aku. Mungkin ya udah direncanakan sama mereka lah buat mindir aku di mobil pas itu. Terus udah kayak gitu ya saya, terus udah kayak gitu ya guys, aku terus disindir di situ. Terus apa, kamu mau nyari kerjaan yang kayak gimana sih kayak gitu katanya. Di majikan ini nggak betah kayak gitu ya. Emang ya pada belagu ya gitu ya, nyari kerjaan pilih-pilih kayak gitu. Udah bagus punya majikan kayak gitu. Aku langsung di situ aku langsung bilang kayak gini, kamu nggak ngerasain, aku bilang gitu, kamu nggak ngerasain jadi aku kayak gimana, kerja di situ kayak gimana. Aku tuh kalau diceritain kalian percuma kayak gitu, kalian nggak akan ngerti gitu. Kamu nggak akan ngerti juga aku gimana susahnya kerja, kalian nggak ngerasain kerja TKW kalian, perasaannya kerja yang nggak cocok itu kayak gimana. Aku di Taiwan gitu ya, jaga nenek kemarin 3 tahun setengah, aku sampai nenekku memang udah umurnya, terus dia meninggal kayak gitu kan aku ya guys. Terus hanya aku bentak kayak gitu ya, agentku yang cowok itu sampai diem kayak gitu ya. Dia tuh agentku yang cowok itu nggak ngomong apa-apa, tapi aku emang paling nggak suka sama agent penerjemah itu, aku paling nggak suka guys. Sama agent penerjemah itu aku paling nggak suka. Mau gimana pun aku mending langsung sama agent Taiwannya langsung tuh. Mau aku ada apa-apa aku mending ke agent Taiwannya langsung daripada yang ke penerjemahnya, aku nggak mau. Terusannya udah kayak gitu ya guys, dia tuh nyindir aku sampai kayak gitu. Terusannya aku sampai sakit hati sampai sekarang ya. Atau ya orangnya masih di Taiwan apa enggak itu penerjemah itu ya, sampai ngomongnya nyakitin hati, nyelekit di hati dia ngomongnya. Kalau aku betah, kalau aku emang nyaman di kerjaan itu, pasti aku nyaman kayak gitu ke kerjaan itu, pastinya aku nyaman. Terus di majikan aku yang pertama itu aku juga sampai 3 tahun setengah, bahkan udah 3 tahun udah finish kontrak, terus aku langsung pindah kayak gitu guys. Terus hanya di majikan kedua aku juga sampai 3 tahun guys, sampai 3 tahun. Bayangin kalau aku cocok, emang aku cocok gitu, pasti aku bertahan nih gitu ya. Ini buat agent penerjemah, janganlah kalian kayak gitu. Kalau misalkan TKW-nya kalian itu cocok sama kerjaan itu, nggak akan minta pindah, nggak akan minta ini itu, nggak akan gitu. Terus ya emang nggak semua agent penerjemah kayak gitu, tapi aku jujur aja, aku tuh sama agent penerjemah itu kayak gimana kayak gitu ya guys. Aku kayak mereka tuh kayak sok-sokan ya gitu ya, bukannya gimana, harusnya kayak mereka itu kayak ngadem-ngademi atau gimana ya, kamu nggak betah berarti ada masalah lah di kerjaan itu. Masalahnya itu ya kamu, mereka itu nggak ngerasain, aku yang ngerasain kayak gitu ya. Sampai tembok ini sampai kan ada hitam-hitamnya aja aku suruh itu. Aku nggak mau lah, di situ juga kan termasuknya itu melanggar gitu ya, di majikan itu termasuknya di melanggar loh kalau ketahuan polis. Itu dia itu ngambil pembantu itu ngomongnya itu ada orang tuanya, padahal orang tuanya cuma satu, udah ada pembantunya. Aku tuh katanya suruh jaga bapaknya atau gimana, ternyata aku suruh bersih di situ, orang tuanya nggak ada, juga termasuk pelanggaran loh. Gitu aku dikasih kerjaan lagi, terus setelah yang itu aku dikasih kerjaan yang di Taoyuan itu,
Nah, aku betah aja kalau aku cocok, aku mending kerja sendiri. Padahal di situ capek banget guys kerjaannya. Di situ keluarga 7, ya keluarga 7, tiap hari masak, ya ada nyetrika, ya ada segala kerjaan rumah tangga juga. Aku jaga nenek juga, tapi neneknya itu jadi nggak terlalu sakit-sakit banget gitu ya, nggak terlalu. Tapi aku betah-betah aja kayak gitu. Terus coba aku sampai sekarang nggak tahu ya kayak gimana ya aku sama agent penerjemah itu yang waktu itu tuh guys, gimana mereka tuh nggak ngerasain kayak gitu ya. Mereka tuh cuman oh majikan ini baik loh ini itu, emang dia tuh ngerasain gimana kita kerjanya di situ, gimana kita nggak cocoknya. Ada banyak apa yang belum aku ceritain kerjaannya apa-apa aja itu di situ. Aku gak terus langsung pindah gitu guys. Pokoknya ceritanya kayak gitu guys. Pas waktu pindah itu yang aku bilang aku gak bisa ceritain, aku sedih gitu ya, karena di situ tuh ada temennya dua orang temennya itu kita tuh nggak cocok, beneran nggak cocok gitu guys. Kalau aku tuh aku biasa aja gitu orangnya, kalian bisa lihat kan aku kayak gimana, aku sabarnya kayak gimana. Dari suaraku aja kelihatan kalau aku tuh orangnya nggak mau yang kayak berantem atau gimana kayak gitu gimana. Tapi ya itu orang yang satunya itu dia tuh kayak gimana gitu ke aku. Jadi kadang-kadang suka kayak iri atau gimana ke aku. Dia tuh kan nggak ada libur, aku ada libur kayak gitu. Dia tuh nggak pernah libur, mau libur itu kan jaga nenek kayak gitu ya. Ya kan dia masih baru ya, kerja dulu kayak gitu kata majikan. Belum ini, nanti kalau udah tahu jalan apa tinggal pergi. Tapi dia tuh selalu iri kalau aku libur. Pas aku libur itu dia tuh selalu iri, apa-apa selalu iri. Dia aku pusing guys ke dia, aku tuh kayak iri. Dan aku di kerjaan itu bener-bener aku gak suka banget. Aku sampai udah telepon agent, beberapa kali telepon agent itu dia tuh nggak jemput, ini suruh sabar. Aku akhirnya saking aku cengkelnya sampai 5 bulan aku gak dijemput gitu ya buat pindah majikan ya gitu. Aku gak mutusin gak pulang waktu itu pas libur itu, sampai aku diteleponin sama agent sama majikan, diteleponin terus, kamu pulang dulu lah kayak gitu. Akhirnya ya udah deh aku pulang. Di situ agent penerjemah itu pas jemput aku itu benar-benar omongannya ya sampai sekarang aku benar-benar nggak lupa. Aku sambil hatiku bilang gini, aku buktiin sama kalian aku nggak seperti yang kamu omongin. Aku pindah terus kayak gitu. Karena kalau pasien kita udah meninggal ya kita harus pindah ya kan guys. Apa yang juga mereka tuh ngomongnya kayak gitu, mereka nggak ngerasain kayak gitu ya gimana kita kerjanya gimana gitu guys. Ada guys kepanjangan aku kalau cerita, mending aku di sini aku cuma mau nge-save momen aku pas itu. Juga misalkan kalau di sini ada yang nonton gitu agent penerjemah atau gimana ya, aku nggak ngomong semua agent penerjemah, tapi rata-rata itu seperti itulah. Ada yang agent penerjemah ya ada yang baik gitu ya, nggak semua kayak gitu. Tapi itu agent penerjemah itu tuh benar-benar nyelekit banget omongannya, itu nggak ngerasain gimana aku kerja di situ gitu. Aku udah bilang aku nggak mau kerja yang ada temennya, pokoknya aku pengen sendiri. Aku udah pernah ngerasain di situ kita kerja ada temennya, itu nggak enak banget guys. Udah dulu ya guys, aku cerita terus sama kalian untuk kepanjangan, nanti di lain waktu aku cerita lagi ke kalian. Terima kasih yang sudah menonton videoku sampai akhir. Jangan lupa ya guys, bahagia selalu buat kalian, dan jangan lupa bantu aku videonya di like, dan yang belum subscribe di subscribe ya, agar kalian selalu dapat notif di setiap video yang aku upload guys. Oke, sukses selalu buat kalian. Bye bye. Wassalamualaikum. Sehat selalu, semangat selalu, apapun rintangannya. Kayak aku ini ya guys, apapun rintangannya aku jalani dengan ikhlas di sini di Taiwan. Gitu. Insya Allah aku mungkin ya tahun depan aku pulang Indonesia guys. Insya Allah. Terima kasih ya guys yang sudah mendukungku di YouTubeku. Bahagia selalu buat kalian. Bye bye. Wassalamualaikum.